Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kakek saya meninggal tahun 2000. Beliau meninggalkan rumah dan tanah yang banyak. Tapi nenek saya tidak membagikan warisannya. Alasannya takut habis. Dan ada adik bungsu yang masih kuliah sampai akhirnya mama saya meninggal dan belum menerima warisan. Dan nenek juga akhirnya meninggal 5 tahun kemudian. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya sebagai anak mama dapat bagian? Terima kasih Ustaz. Dapat. Bukan yang dapat bagian bukan Anda, mamah Anda. Tapi mamah Andanya keburu meninggal. Nah makanya ibu bapak dengar baik-baik ya. Jangan ada alasan, jangan dibagikan nanti habis gitu. Emang itu harta siapa? Kan itu harta Allah. Jadi kalau saya punya harta, saya mah cuma dititipi. Ya, kalau istri saya meninggal, segera bagikan pada anak-anak saya. Gitu, ya. Jangan sampai ada ucapan, dibagikan sekarang mah nanti habis. Memang itu punya siapa? Kan punya mereka. Ya, gini nih. Kalau istri saya meninggal, ya, kan ada warisan. Saya ingin tanya, itu punya siapa? Ada bagian untuk saya, ada bagian untuk anak-anak saya. Benar nggak sih? Harusnya cepat saya bagikan. Janganlah sok melindungi bahwa nanti harta warisan nanti habis gitu kan. Itu mah udah milik mereka. Mau mereka habiskan, mau mereka jaga, ya itu mah punya mereka gitu. Nah, jadi nenek Anda ini keliru dan jangan diikuti oleh kita. Ya. Jangan sampai-sampai ibu Anda yang harusnya dapat warisan meninggal lebih dulu. Nah, karena sudah meninggal lebih dulu ya, sebelum nenek Anda. Baru setelah itu nenek Anda. Nah, sekarang dibagi warisan. Maka bagian dari ibu Anda jatuhnya kepada Anda. Karena harusnya ibu Anda itu mendapatkan warisan sebelum beliau wafat. Harusnya. Ya. Jadi harusnya ibu Anda itu kan dapat warisan. Tapi karena sama nenek Anda nggak dibagi-bagi, ya, alasannya bisi habis gitu. Keburu meninggallah ibu Anda. Jadi saat pembagian warisan itu, ibu Anda dibayangkannya masih ada. Ya, nah, berarti bagian dari ibu Anda jatuh kepada anak-anaknya ibu Anda. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hal yang paling berharga ya, hal yang paling berharga dari kasus ini, jangan suka menahan warisan. Itu bukan punya kita. Catat ya. Jangan Anda beranggapan warisan itu punya Anda. Punya Allah. Harta itu milik Allah. Kita mah hanya diberi amanah saja. Maka kalau ada di antara keluarga kita yang wafat, jangan suka ditahan-tahan. Nah ini biasanya orang tua suka menahan. Nanti kamu dihabisin gerak. Nah kecuali kalau ahli warisnya masih anak-anak. Nah itu artinya kita sebagai walinya. Ya kalau anak-anak kita sudah berkeluarga, sudah dewasa, bagikan. Ya Bu ya, Pak ya, jangan ditahan-tahan. Nah yang lebih ribet lagi, belum dibagikan, nikah lagi. Wah ribet itu. Udah gitu, pasangan hidup yang barunya mengklaim itu milik dia. Wah tambah ribet. Makanya Islam itu memberikan arahan supaya kita ini nyaman. Sekarang gini, kalau istri saya meninggal, bagikan. Saya nikah lagi, berarti kan itu mah tidak ada anak milik anak saya, udah dibagikan. Kebayang nggak? Kalau istri saya meninggal, saya nggak bagikan, saya nikah. Nah ini kecampur gitu harta itu. Nah yang paling parah, istri yang baru ini mengklaim milik dia. Wah itu sering loh kejadian gitu. Ya, makanya Bapak Ibu, sekali lagi, nggak apa-apa Anda bosan juga. Kalau ada warisan, bagikan segera. Jangan suka ditahan-tahan. Yang dimaksud bagikan tuh tidak selamanya kudu langsung dijual. Enggak. Maksudnya gini, sok duduk bersama ya. Ini sawah milik
bagian kamu, ini rumah bagian kamu, disepakati sehingga ya diurus si aktenya gitu. Misalnya almarhum meninggalkan 4 rumah, ya kan, bagi waris. Nah, ternyata anak yang paling gede dapat rumah di jalan ini. Ya sudah, itu punya dia. Sok, balik nama gitu. Akte waris balik nama, ya, dapat warisan. Oh, tanah yang di Soreang, sok, balik nama, punya kamu, udah selesai. Ya. Jangan sampai kita mati, kita hidup, anak-anak kita terzolimi dengan alasan takut habis. Nah, itu sering yang kayak gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.